Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Popula News dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui di Mandailing Natal belakangan ini lagi tren, lagi pembahasan masyarakat soal pertambangan rakyat. Ada yang mengatakan tambang ilegal, ada yang mengatakan tambang emas tanpa izin atau PT. Jadi ini dalam pembahasan masyarakat kontroversi. Hari ini kita mengundang Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, ABRI. Nanti kita tanyakan ke beliau sudah sejauh mana persoalan tambang rakyat sebagaimana kita ketahui saat ini diperjuangkan ABRI. Sudah bagaimana progresnya? Langsung saja kita sapa dengan Bang Onggara Lubis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, bisa Abang jelaskan sedikit ABRI ini sejarah berdiri di Mandailing Natal, kemudian apa saja sudah yang dikerjakan ABRI untuk melindungi ataupun upaya-upaya masyarakat yang bekerja selaku penambang selama ini, dan barangkali nanti apa kendala-kendala yang ABRI hadapi sendiri Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Anda Ridwan dari Popula News dan juga sebagai Ketua PWI Kabupaten Mandailing Natal telah mengundang kita dalam diskusi ini. Ya, kita sebenarnya berdiri sudah hampir 4 bulan sudah dari Natal, dan ada beberapa artinya kinerja kita yang sudah kita lakukan. Pertama, waktu itu sekitar 3 bulan yang lalu kita telah melaporkan ke DPP kita khususnya mengenai berapa kecamatankah yang melakukan aktivitas tambang di Kabupaten Mandailing. Data-data itu telah kita artinya kita laporkan, dan laporan dari ketum kita juga itu yang dilaporkan waktu itu ke Kemenko Marves. Jadi sebenarnya ini biar pemirsa tahu ya, saudara-saudara tahu, bahwasanya tambang rakyat di Madinah ini, khususnya tambang yang berada di gunung, itu kurang lebih sudah berjalan 10 tahun. Sudah 10 tahun ya? 10 tahun. Dalam waktu berjalan ini, mereka ini sudah melakukan kegiatan tambang, sudah berada di 13 kecamatan. 13 kecamatan. 13 dari 23 kecamatan. Jadi terus terang, waktu saya mau mengambil artinya asosiasi ini, saya terus terang saya bukan penambang, tidak. Cuma orang-orang yang di sekeliling saya itu orang-orang tambang. Ya. Saya tidak munafik, mereka sering bayar kopi saya dan bayar rokok saya dan sering diskusi sama mereka. Jadi atas keprihatinan itu, alhamdulillah ada juga asosiasi rupanya yang legalitasnya tidak kita ragukan lagi karena sudah ada Menkumham sampai kita daftarkan di Sesbangpol. Jadi begini, waktu kita melaporkan yang 13 kecamatan keberadaan tambang ini, jadi otomatis ketum kita memediasi ke Kemenko Marves, dan Kemenko Marves menanyakan data-data itu. Artinya berapa jumlah penambang, berapa hasil dari tambang di Madinah. Jadi yang kita laporkan pada saat itu, kita laporkan yang terkecil. Contoh, yang kita laporkan ke Kemenko Marves, untuk tambang gunung, satu lubang itu menghasilkan paling minim itu 1,2 gram. 1,2 gram. Satu hari. Satu lubang. Per hari. Jadi ditanya beliau lagi kemarin dengan Marves berapa lubang. Kalau yang kita perkirakan di Madinah kurang lebih 3.000 lubang. 3.000 lubang. 3.000 lubang. Itu yang 3.000 lubang ini apakah sudah beroperasi atau masih sebatas potensi Bang? Sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Yang di 13 kecamatan ini.
Jadi mereka juga menanyakan masalah tenaga kerja yang terserah. Jadi yang jelas satu macam di satu lubang itu ada beberapa pekerja. Contoh ada tenaga ahlinya mungkin 3 orang, karyawannya itu ada 10 per lubang. Jadi kalau kita rata-ratakan itu satu lubang itu ada sekitar 15 orang. Belum lagi yang kita catat yang untuk melakukan langsir namanya istilahnya, pengangkatan sembako yang ini kan juga tenaga kerja yang dibutuhkan lubang itu. Jadi dari mulai situ kita rata-ratakan 15 orang satu lubang kali 3.000 lubang waktu itu kita datang. 45.000 orang yang terserap di sektor tambang gunung. Ada juga sesudah berkembang waktu, adalah sekarang juga kawan-kawan kita yang melakukan tambang memakai alat berat, eskavator. Betul. Kan? Jadi mereka juga mempertanyakan eskavator ini bagaimana hasilnya. Jadi kita laporkan untuk eskavator paling kecil itu satu hari satu eskavator itu 25 gram. 25 gram. Itu yang hitungan paling kecil. Jadi juga mereka menanyakan bagaimana terserap tenaga kerja. Di situ memang kalau di apa ini agak banyak juga memang tenaga kerja yang terserap. Contohnya operator, ada juga pengawas, ada juga yang kerja di boxnya. Jadi itu kira-kira 20 orang juga. Itu Bang, untuk tambang yang menggunakan eskavator alat berat tadi itu juga di tambang lubang atau di lokasi yang berbeda Bang? Lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda. Iya. Jadi saat inilah di viral ini, mereka melakukan kegiatan itu kan di Bantaran Sungai. Yang inilah yang sedang hangat diperbincangkan. Ya. Dan mereka melakukan ini sudah hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun Bang ya? Sudah 3 tahun. Jadi sebenarnya intinya, kenapa sih masyarakat ini bisa jadi barbar? Kan begitu. Karena mungkin selama ini belum ada formula atau belum ada wadah yang kira-kira pemerintah pun juga tidak punya solusi-solusi, one solusi untuk bagaimana kegiatan yang dikatakan mereka ilegal apalagi di Bantaran Sungai ini supaya bisa artinya dihentikan. Kan begitu. Inilah yang terjadi saat ini. Kita tidak terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah turun langsung. Kemarin sudah sempat. Iya, Pak Reja, Kapolres yang baru telah turun langsung. Tapi memang secara yang kita anggap dari hati itu masih secara humanis. Karena mungkin beliau juga sudah mempelajari kegiatan-kegiatan ini bukan sebulan 2 bulan. Jadi yang kita harapkan untuk para pemangku kebijakan, marilah kita duduk bersama kembali. Artinya mereka ini kan selama ini tidak pernah artinya diberikan semacam aturan atau pembinaan, sehingga memang saya akui kerusakan itu sangat luar biasa memang. Itu saya akui. Cuman untuk saat ini yang notabene khususnya untuk tambang yang menggunakan alat berat itu kan pada berhenti semua. Tapi sekarang untuk tambang yang di Bantaran Sungai menggunakan alat berat itu sudah berhenti Pak? Sudah berhenti. Dan mereka menanyakan juga kepada saya bagaimana artinya one solution, karena mereka sudah banyak artinya masyarakat ketergantungan. Jadi kita nggak bisa kita pandang sebelah mata, karena mungkin ada juga yang mengatakan ini karena mempergunakan alat berat untuk toke-toke yang punya uang, yang punya alat berat. Ya itu bisa jadi. Tapi yang mencari kehidupan di alat berat banyaklah yang mencari kehidupan untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena kita lihat saat ini perekonomian kita dari sektor mana, sektor pertanian, harga-harga. Macam di Batang Natal sebenarnya urat nadi kehidupan masyarakat itu dari sektor perkebunan karet. Ya itu memang itulah pada saat ini memang karet
turun harganya. Nah, kemungkinan itulah masyarakat juga ikut berbondong-bondong, nantinya masuk ke lokasi-lokasi tambang eskavator ini untuk mengkaji. Baik, Bang Ngurah, kami mau bertanya juga. Ya. Sejauh ini tadi Abang sudah jelaskan mengenai upaya-upaya Abang sendiri sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau Kemenparekraf. Upaya yang dilakukan Abang sendiri sudah sejauh mana perkembangannya dari pusat? Apakah wilayah pertambangan itu sudah ditentukan? Karena kita dengar sendiri juga Pak Bupati pernah mengatakan sudah ada wilayah atau titik-titik tertentu, ada 3 titik kalau tidak salah Pak ya, 3 titik untuk tambang rakyat yang sedang diupayakan. Kita pengen tahu nih sudah sejauh mana prosesnya di pusat. Kemudian satu lagi, tenaga kerja sebenarnya sudah berapa orang sih yang berkaitan hidupnya di tambang rakyat ataupun tambang yang kita kenal selama ini tanpa izin, mulai dari tambang gunung sampai tambang yang berada di bantaran sungai yang menggunakan eskavator. Kemudian Bang, kajian orang Abang sendiri sudah seperti apa? Ini kan banyak masyarakat dari wilayah Pantai Barat yang berada di Sungai Batang Natal. Jadi mereka dapat keberatan karena air yang selama ini masih bisa digunakan untuk MCK, mandi dan segala macam, sekarang tidak bisa lagi. Seperti apa tanggapan Abang sendiri? Oh ya, begini. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita mau melihat persoalan air keruh ini, ini tidak bisa kita artinya selalu menyalahkan akibat eskavator. Jadi kita lihat lagi kembali ke belakang. Sebelum adanya pertambangan memakai eskavator ini kan udah ada di sana dompet. Ya, waktu zamannya Bupati Pak Amro kalau nggak salah Indah ya, pernah diraja di sana masalah. Jadi kalau masalah artinya air keruh ini kita pun sebenarnya miris. Terus terang kita juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat khususnya yang di hilir Batang Natal, bagaimana turunnya air, bagaimana juga kehidupan sistem yang ada di air itu sendiri hancur. Jadi kita dari APRI sudah beberapa artinya diskusi khususnya juga dari pihak-pihak pelaku bagaimana mengatasi yang jelasnya supaya air-air ini jangan tercemar. Dan itu. Nah, pertama kita lihat juga yang melakukan aktivitas kawan-kawan kita yang tambang dompet juga, ini juga harus kita artinya kita kasih beberapa opsi untuk bagaimana mereka mengambil emas itu tapi tidak mencemari. Itu udah ada beberapa hasil diskusi kita bersama kawan-kawan di APRI dan juga dari teman kita. Ada beberapa opsi nanti yang mungkin bisa kita laksanakan ke lapangan. Artinya bagaimana air ini jangan begitu tercemar kan, akibat aktivitas tambang. Yang kedua, untuk eskavator, nah ini jelas. Ini harus kita perjelas. Untuk eskavator, untuk saat ini di bantaran sungai, kita harapkan kepada kawan-kawan semua, itu tolong dulu dihentikan. Artinya begini, karena khususnya Batang Natal, ya, Batang Natal yang hasil rapat kita bersama Kemenparekraf dan bersama dengan Pak Bupati, Bupati telah ditetapkan 2 zona yang bisa diusulkan wilayah pertambangan rakyatnya. Pertama itu Muaraspol, yang kedua Batang Natal. Jadi kurasa untuk kawan-kawan yang di Batang Natal yang khususnya yang menggunakan alat berat, saya pikir masih banyak tempat di Batang Natal karena Batang Natal itu sudah diajukan BPR dan
untuk melakukan kegiatan itu kembali, kurasa, ayo kita duduk bersama dengan pemerintah, begitu juga dengan penegak hukumnya, karena mereka ini juga butuh makan. Satu sisi mereka butuh makan, satu sisi ada lingkungan yang tercemar, satu sisi ada juga permainan, artinya emas-emas yang keluar dari Mandailing Natal ini yang kita selalu akan kita selalu disana. Ini pergi ke pasar gelap. Jadi kalau menurut kita untuk 1 minggu saja mau 10 atau 20 kilo itu terbang ke pasar gelap, mas. Jadi ini mungkin harus diskusi panjang ini. Kita kalau macam api bersedia, artinya kita duduk bersama pemerintah daerah dan juga aktivis-aktivis lingkungan, ayo duduk bersama. Karena kekayaan ini bukan kita yang buat, ini memang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala untuk Madinah. Cuman jangan pula kekayaan ini yang dikasih Allah ini menjadi mudaratkan. Jadi berasa begitu. Silakan ngopi dulu. Iya, dan juga kita mengenai api, ini mengenai api ya. Mengenai api ini biar saudara-saudara tahu semua. Kita sudah membentuk dari 13 kecamatan yang ada aktivitas tambang rakyat ini, sudah 8 kecamatan kita bentuk yang namanya RMC. RMC ini responsible untuk tambang lah, RMC, responsible mining community. Nah, jadi RMC ini bukan pengurus kecamatan, semacam CSR gitu Bang? Bukan, semacam koperasi ya. Iya. Nah, jadi misalnya di Huta Bargot itu yang melakukan tambang di Huta Bargot itu kan ada beberapa wilayah, ada namanya Kilo Ampat, ada namanya beberapa tempat. Jadi RMC ini satu kecamatan bisa 10 dan bisa 20. Baik Bang Ngara, saya tertarik dari Bang soal yang Abang bilang ada sekitar 20 kilo per minggu emas dari Mandailing Natal masuk ke pasar gelap. Bisa Bang jelaskan sedikit, artinya dampak negatif dari pasar gelap ini seperti apa untuk masyarakat penambang? Terima kasih. Yang jelasnya, pertama, Mandailing Natal sangat merugi karena mungkin kalau kita kelola ini, mungkin beberapa rupiah bisa kita tarik untuk PAD, pemasukan PAD Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, harga emas yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sekarang ini terus terang masih dikuasai oleh penggulang. Nah, artinya mereka tidak membeli itu dengan standar harga yang benar dan juga kadar yang benar. Jadi ini merugikan juga untuk kawan-kawan masyarakat tambang. Begitu kan? Mungkin terakhir Bang, tadi belum Abang jawab progres dari pusat dengan hal yang kita sampaikan ke pusat kondisi pertambangan Mandailing Natal. Sudah sejauh mana tanggapan pusat dan pemerintah daerah sendiri sejauh ini sudah ya, terima kasih. Dan rapat kita terakhir sama Pak Bupati dan Kopinda ya. Seperti yang telah diutarakan oleh Pak Bupati, kita tetap juga mendorong, artinya mendorong pemerintah daerah, artinya supaya segeralah terciptanya seperti keinginan-keinginan masyarakat tambang kita, yang dimana WPR ini adalah harapan mereka supaya secepatnya, artinya pemerintah pusat mengeluarkan untuk wilayah khusus Mandailing Natal. Jadi supaya jangan lagi terkesan, artinya masyarakat tambang di Mandailing Natal atau rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami itu kita miris selalu dicap dengan ilegal di tanahnya sendiri. Jadi mungkin saya berharap kepada Pak Bupati, Wakil Bupati supaya segera, artinya melalui dinas-dinas terkait segera mengutamakan progres ini, karena ini sebenarnya
sudah salah satu tambang rakyat ini salah satu mata pencaharian masyarakat Mandailing Natal. Jadi jangan kita pandang ini sebelah mata. Ini sebenarnya potensi yang dikasih Tuhan sama kita yang wajib kita kelola bersama. Barangkali sebelum akhir Bang, satu lagi tadi tertinggal ini Bang, kami tanyakan. Di sini kan muncul juga opini bahwasanya tambangan rakyat ini dimiliki oleh toki-toki besar Bang, pemodal-pemodal besar yang memunculkan sekian banyak dana, sementara masyarakat sendiri hanya sebagai buruh. Ini bagaimana menurut Anda? Oh begini, kalau tujuan dari APRI itu untuk melegalkan, bukan untuk ilegal. Jadi kita memang melihat ini juga banyaklah masukan-masukan yang menikmati ini, kekayaan ini adalah toki-toki kan begitu. Ya, tapi pada intinya kita lihat juga secara nyata, kan, di balik mereka menikmati ini, kita nggak munafik, mereka menikmati, tapi rakyat juga menikmati juga. Jadi solusinya ini memang kita harus artinya duduk bersama kembali, yang kita minta dari APRI bersama Forkopimda, bagaimana tentang masalah yang lagi viral ini, terutama Batang Natal. Ini tidak bisa kita artinya kita ambil kebijakan tanpa ada solusi, kan begitu. Begitu juga harapan kita kepada penegak hukum, Bapak Kapolres, mungkin kita juga ya boleh dibilang kita sudah mengajukan artinya surat audiensi berdiskusi sama beliau, karena ini harus segera kita clearkan masalah ini supaya jangan ada lagi nanti ke depannya akibat tambang, akibat ini saling tuduh-menuduh antara kita. Apalagi yang baru-barusan ini kita sangat miris dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Batang Natal dan juga khususnya di Mandailing Natal. Ini juga APRI mendorong untuk artinya marilah kita duduk bersama, sebenarnya apa sih yang membuat ini terus berulang-ulang ya? Artinya bencana-bencana banjir ini. Jadi mungkin ini tidak bisa cepat membalikkan tangan, kan begitu aja. Mungkin itulah. Siap. Baik, terima kasih pemirsa Muhammad News. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bang Ponggara Lubis, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, terkait persoalan penambangan emas tanpa izin di Mandailing Natal saat ini. Sebagaimana sudah dijelaskan beliau, untuk yang di bantaran sungai yang menggunakan alat berat eskavator itu sudah dihentikan, dan beliau juga berharap kita semua mendorong bagaimana supaya ini ya segera direalisasikan wilayah tambang rakyat, penambangan rakyat (PPR), sehingga nanti sebagaimana disampaikan beliau tadi, ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang bekerja selaku menambang, baik dia yang di pegunungan maupun di wilayah Batang Natal, sehingga nanti ada payung hukum, ada regulasi aturan yang ditetapkan pemerintah sehingga masyarakat ini bisa bekerja dengan normal. Terima kasih Bang atas waktunya. Oke, selamat sore sahabat Muhammad News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.